Memahami sejarah dan letak Kerajaan Mataram kuno. Letak Kerajaan Mataram kuno, mungkin di sini ada di antara sahabat yang tidak begitu menyukai pelajaran sejarah. Biasanya, beberapa alasan mengapa siswa tidak suka mata pelajaran ini tidak jauh dari materi pelajarannya yang membosankan ditambah dengan cara guru menjelaskan yang kurang mengasyikkan. Wajar jika ada di antara kalian yang tidak begitu tertarik mempelajari sejarah. Namun, jangan sampai sahabat berpikir kalau mempelajari sejarah, khususnya sejarah Indonesia, itu tidak memiliki manfaat. Perlu kalian ketahui kalau banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan setelah mempelajari sejarah Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku dan budaya. Hal ini juga tidak lepas dari sejarah bangsa yang dimulai dari banyaknya kerajaan dari berbagai macam corak yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Kalian bisa menyimpulkan kalau mempelajari hal ini dapat membantu kalian memahami kultur dan budaya Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, pada video kali ini, sahabat akan mencoba mempelajari salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Mataram kuno. Kalian akan mempelajari berbagai macam hal seperti sejarah dan lokasi Kerajaan Mataram kuno, runtuhnya Kerajaan Mataram kuno dan siapa saja pemimpin kerajaan ini. Semoga saja, selain video ini bisa memberikan informasi yang sahabat butuhkan, video ini juga bisa membuka mata kalian mengenai pentingnya pelajaran mengenai sejarah serta membuktikan kalau banyak peristiwa sejarah Indonesia yang perlu kalian pelajari. Sejarah dan letak Kerajaan Mataram kuno. Kita akan mengawali dari informasi dasar terkait Kerajaan Mataram kuno, sebelum mendalami hal-hal penting terkait kerajaan ini. Pada dasarnya, Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan dengan corak Hindu dan corak Buddha yang berkembang mulai dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-11. Letak Kerajaan Mataram kuno berada di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini mulanya didirikan oleh Raja Sanjaya, dan tahtanya dilanjutkan sejumlah dinasti Shailendra dan dinasti Isyana setelah meninggalnya sang pendiri kerajaan. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, mater, yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikannya Kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan, alam dan lingkungan. Selain terkenal dengan nama Mataram kuno, kerajaan ini juga banyak disebut dengan istilah Medang oleh penduduk Jawa. Istilah Medang ini muncul dari berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Setelah ditelaah, kata Medang tersebut rupanya mengacu kepada sebuah keraton bernama Keraton Medang yang terletak di wilayah Kerajaan Mataram. Etimologi atau asal-muasal nama Medang diperkirakan berasal dari nama pohon Medang, pohon yang berasal dari wilayah tersebut yang dikenal keras dan kokoh. Banyak pengamat sejarah mengatakan kalau perekonomian Kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian, khususnya pertanian padi. Kerajaan Mataram kuno juga mendapat keuntungan dari perdagangan maritim ke sejumlah kerajaan dari negara lain. Selain itu, menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologi, Kerajaan Mataram kuno diduga memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tidak sedikit dari mereka berkehidupan cukup makmur. Kerajaan ini ditelisik mengembangkan masyarakat yang memiliki kepribadian dan kebudayaan kompleks. Ini menjadi alasan dibalik tingkat kecanggihan yang dimiliki oleh Kerajaan Mataram kuno dibandingkan kerajaan lainnya dan peradaban mereka yang halus. Memasuki akhir abad ke-8, kerajaan ini menyaksikan berkembangnya seni dan arsitektur klasik Jawa yang tercermin dalam pesatnya pembangunan candi. Keberadaan candi-candi ini bertebaran di sejumlah lokasi yang menjadi jantung dari Kerajaan Mataram kuno. Lalu, candi-candi yang dimaksud di sini bukanlah candi tanpa nama,
sahabat mungkin sudah mengetahui nama-nama candi yang dibangun oleh kerajaan ini. Beberapa candi paling terkenal yang dibangun di Mataram adalah Candi Kalasan, Candi Sewu, bahkan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, semuanya cukup dekat dengan kota Yogyakarta. Semua candi tersebut diketahui dibangun pada era Kerajaan Mataram kuno. Pada puncaknya, Kerajaan Mataram kuno telah menjadi kerajaan yang dominan. Mereka memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan cukup ditakuti tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, Pulau Bali dan bahkan negara-negara lain seperti Thailand, India, Filipina, Kamboja.